warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qad harrama, telah mengharamkan Allah, alan nari, untuk masuk neraka, man, kepada orang, qala, yang membaca la ilaha illallah, kepada kalimah la ilaha illallah, yabtagi, karena mencari, bidzalika, dengan kalimah tersebut, wajhallah, keriduan Allah. Riwayat hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini dijelaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan, artinya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, akan dijauhkan orang dari neraka andaikan orang itu dawam. Yang pertama dawam i'tiqadiyahnya, dawam tauhidnya, istiqomah di dalam hatinya, la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah, pengakuan dirinya tiada Tuhan selain Allah. Dalam arti la ilaha illallah, begitu kita membaca la, sudah tidak ada yang lain lagi. Tiada satu perkara pun yang kita sanjungi, tiada satu perkara pun yang kita harapkan, tidak ada suatu perkara pun yang kita cari. Mulai dari kita meminta, mulai dari kita mencari pertolongan, mencari bantuan, mencari kehidupan, illallahu, angin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam membaca tersebut, yabtaghi bidzalika wajhallah, dalam membaca la ilaha illallah hanya mengharapkan keridhaan Allah, tidak ada unsur yang lain-lain. Terkadang kita berzikir karena petunjuk orang yang menunjukkan bacalah ini, akhirnya membaca kalimat tersebut bukan karena perintah Allah, bukan karena Allah, tapi karena kebutuhan. Membaca subhanallah, padahal itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kalimat yang sangat mudah untuk kita sebut, yang sangat mudah untuk kita ucapkan, dan yang sangat mudah kita bacakan, tapi sangat berat nanti timbangan kebaikannya di mizan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi kita terkadang membaca subhanallah ada tujuan lain, itu berarti sudah dua tujuan, tidak karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, berarti segala sesuatu urusan apapun kita abaikan dulu. Hanya tujuan kita
menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tauhid kita itu bukan bertauhid, malah menduakan keyakinan. Malah menduakan keyakinan. Yakin, terkadang orang yakinnya misalkan kalau bepergian yakin terhadap bekal, gitu kan. Yakin terhadap uang, modal. Kalau berusaha itu memang boleh kita persediakan dan itu harus menjadi syarat ketentuan. Tapi yang paling penting, bekal yang paling utama dan modal yang paling utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin dijauhkan dari neraka, ingin Allah mengharamkan neraka untuk kita masuki, adalah istiqomah dan dawam membaca la ilaha illallah ila akhiril hayatihi, sampai akhir kehidupan kita. Sehingga man qala la ilaha illallah fi akhiril hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang selalu membaca la ilaha illallah atau di akhir hayatnya pada saat sakaratul maut membacakan la ilaha illallah, paling sedikitnya Allah, ada lagi bahasanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada kalimat Allahnya, niscaya orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kehidupan yang sukses. Andai kata kita mampu bertahan kalimatu tauhid di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, sampai akhir hayat kita, insya Allah hidup kita sukses di akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Segitu aja yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi hadirin juga pemirsa video YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.